dengan warga negara Jepang dan penambahan 2.897 kasus baru COVID-19 sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 406.945 kasus. Pasien sembuh bertambah 4.517 orang sehingga total kasus sembuh sebanyak 3. Sejak mewabahnya virus corona dengan tren yang semakin meningkat, sangat mempengaruhi gaya hidup baru di kehidupan masyarakat. Pandemi COVID-19 bukan saja berdampak pada individu yang terinfeksi, tetapi juga pada seluruh masyarakat dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pandemi COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga secara mental. Untuk itu, sebagian besar masyarakat mengalihkan kecemasan akibat COVID-19 ke hal-hal yang bersifat positif guna mengurangi gangguan-gangguan psikologis tersebut. Menekuni hobi adalah salah satu cara pelarian dari kejenuhan selama masa social distancing yang mengharuskan sebagian besar masyarakat bekerja dari rumah. Salah satu hobi yang banyak ditekuni adalah hobi berkebun dan mengoleksi tanaman hias. Hal ini sangat sejalan dengan program Go Green Lifestyle yang belakangan ini marak dipopulerkan. Berkebun adalah salah satu cara untuk memanfaatkan waktu luang selama masa social distancing dengan tetap tinggal di rumah saja, yang sekaligus bermanfaat dalam menambah keasrian lingkungan rumah. Mengoleksi tanaman hias adalah tren yang senantiasa berubah-ubah, layaknya tren pada fashion. Tren tanaman hias berubah tak tentu arah dan tidak bisa diprediksi. Di masa pandemi COVID-19, masyarakat kelas menengah ke atas adalah kelompok masyarakat yang cenderung sangat aktif mengikuti tren tanaman hias. Mulai dari tanaman hias dengan harga yang terjangkau hingga tanaman langka dengan harga yang sangat mahal. Seiring dengan melonjaknya jumlah penghobi tanaman hias, maka semakin mahal pula harga tanaman hias, bahkan sampai ratusan juta rupiah. Sehingga hal ini menjadi salah satu motif banyak kasus pencurian tanaman hias. Seorang ibu di Probolinggo, Jawa Timur menjadi viral setelah terekam CCTV saat mencuri tanaman hias di depan rumah warga. Meski demikian, korban tidak akan melapor ke pihak yang berwenang dengan alasan kemanusiaan. Maraknya kasus pencurian tanaman hias menjadi salah satu hal yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga kami dari tim Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Negeri Makassar berupaya menghadirkan solusi, yaitu dengan rancangan Smart Flower Cell berbasis Internet of Things, yaitu alat deteksi dini pencurian dan mengoptimalkan kebutuhan air pada tanaman hias. Alat ini dilengkapi dengan 4 sensor utama. Yang pertama ada sensor PIR yang berfungsi untuk mendeteksi pergerakan manusia apabila ada yang mendekat pada rak tanaman hias, dan kemudian notifikasi warning akan muncul di layar smartphone pemilik. Yang kedua ada kombinasi sensor cahaya dan laser, di mana apabila cahaya laser terputus, maka alarm akan berbunyi dan selanjutnya notifikasi warning muncul di layar smartphone pemilik. Yang ketiga ada sensor ultrasonik yang berfungsi untuk membaca jarak pot tanaman hias, di mana apabila pot bergeser dari tempat semula, maka alarm akan berbunyi dan notifikasi berbahaya muncul pada layar smartphone pemilik. Dan yang terakhir ada sensor kelembaban tanah yang berfungsi untuk membaca kelembaban media tanam. Ketika kelembaban rendah, maka pompa akan menyala secara otomatis dan melakukan penyiraman. Data kelembaban media tanam juga dapat dimonitoring pada smartphone pemilik. Rancangan sistem pada rak tanaman hias ini nantinya akan mampu memonitoring dan memberikan informasi kepada pemilik melalui smartphone.
Pada sistem ini, proses penyiraman selain dilakukan secara otomatis, juga dapat dilakukan penyiraman melalui smartphone yang telah terintegrasi dengan otak rak tanaman cerdas ini. Dengan adanya rak pintar ini, kami berharap dapat mengurangi kasus pencurian dan menunjang perawatan pada tanaman, karena mampu memenuhi kebutuhan air pada tanaman hias.